Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama-agama lain. Gereja menganggap segala yang baik dan benar yang diajarkan oleh agama lain sebagai persiapan bagi Injil untuk menerangi semua orang. Gereja terhubung dengan semua agama lain, sebab kita semua berasal dari awal yang sama dan akan berakhir ke tujuan yang sama, yaitu dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena itu gereja mengakui bahwa bangsa-bangsa lain pun mencari Allah, sebab Allah yang telah memberikan napas kehidupan kepada semua orang, menghendaki agar semua orang dapat diselamatkan. Oleh karena itu, gereja menganggap segala yang baik dan benar yang diajarkan oleh agama lain sebagai persiapan bagi Injil yang menerangi semua orang. Gereja Katolik mengakui adanya berkas sinar kebenaran dalam agama bukan Kristiani, namun tetap mengajarkan bahwa kepenuhan hidup keagamaan ada dalam Kristus. Dengan kata lain, Gereja Katolik mengakui adanya berkas sinar kebenaran dalam agama bukan Kristiani, namun tetap mengajarkan bahwa kepenuhan hidup keagamaan ada dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus berdiamlah seluruh kepenuhan kealahan. Berkas sinar kebenaran dalam agama tersebut merupakan gambaran atau bayang-bayang agar kepenuhannya yang diperoleh dalam Kristus dalam Gereja Katolik. Gereja selalu telah dan tetap yakini bahwa Kristus telah mengandung sengsara dan wafatnya demi dosa-dosa semua orang, supaya semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan demikian, Gereja Katolik selalu mengajarkan persamaan martabat semua manusia dan menghormati serta memperjuangkannya. Namun, karena keselamatan yang diperoleh karena kasih karunia Allah ini harus ditangkap oleh manusia dengan iman, maka diperlukan pengajaran iman yang benar dan penuh, agar dengan pengetahuan dan penghayatan iman yang benar dan penuh, manusia dapat menanggapi kasih karunia Allah itu seturut kehendaknya. Pandangan Gereja Katolik terhadap agama lain. Ini saya ambil dari Katolisitas.org. Pertanyaan, saya sudah dikatakan taman evangelisasi Katolik. Saya sebagai domba yang tersesat. Saya dikatakan jalan ke gereja lain dan sebagainya. Tapi saya tidak gentar karena saya lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut sama manusia. Jadi sekarang saya berpindah-pindah gereja untuk mencari gereja yang sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Allah, bukan hanya menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Saya rindu melihat anak-anak Tuhan, kita semua baik, Katolik maupun Protestan, denominasi apapun, untuk bersatu sebagai umat pilihan Allah. Namun, B, saya tidak bermaksud untuk berdebat, tapi saya cuma ingin meluruskan saja. Mari kita kembali ke kesederhanaan dan kebenaran kita yang sungguhnya. Tuhan berkati. Salam 6. Berikut ini adalah jawaban dari saya untuk poin terakhir, yaitu poin J, tentang bagaimana sikap orang Katolik terhadap saudara-saudara non-Katolik. 1. Sikap Gereja Katolik dan juga setiap anggota Gereja Katolik terhadap orang lain adalah sama seperti sikap Kristus terhadap orang lain, yaitu kasih. Sikap kasih inilah yang dituntut dari setiap anggota gereja, sehingga masing-masing dari kita akan menjadi saksi yang hidup. Tanpa kesaksian yang baik, maka semua kebenaran hanyalah menjadi teori belaka tanpa adanya realitas. Setiap anggota gereja dipanggil untuk menjadi kudus, namun sikap kasih ini tidak berarti mengorbankan kebenaran. Jadi gereja tetap mewartakan kebenaran yang sama seperti diwartakan oleh Kristus.
walaupun berbeda dengan cara yang dipercaya oleh agama atau kepercayaan lain. Mewatak kebenaran adalah salah satu bentuk dari kasih. 2. Mari kita melihat pernyataan bahwa anak bahwa domba sesat dan jalan ke gereja lain. Untuk lebih kejelasan mengenai pandangan gereja Katolik terhadap saudara-saudara yang terpisah dari gereja Katolik, silakan baca Unitatis Redintegratio terutama nomor 19 dan seterusnya. Secara prinsip gereja non-Katolik bersatu dalam gereja Katolik karena sakramen baptis, namun tidak menjadi anggota penuh dari gereja Katolik dan kehilangan berkat-berkat sakramen seperti Ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat. Jadi apakah anak domba sesat? Nah, perlukah anak benar? Mari kita melihatnya. 3. Ada suatu fakta bahwa anak memisahkan diri dari kawan domba di gereja Katolik. Pertanyaan adalah, apakah anak telah berusaha dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan untuk tahu terlebih dahulu tentang iman Katolik sebelum memutuskan untuk pindah gereja? Kalau jawabannya anak belum benar-benar mencari tahu, maka ada sesuatu yang salah di pos ini. Jangan lupa bahwa hal ini adalah urusan yang paling penting karena ini menyangkut keselamatan keabadian kita. Jadi silakan anak merefleksikan sendiri dalam doa. Apakah anak benar-benar mempelajari bahwa aturan, ajaran, doktrin dan dari gereja Katolik benar-benar hanya karangan manusia belaka? Bagaimana Anda dapat menyimpulkan hal ini? Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan keberatan Anda di poin-poin di atas. Apakah Anda masih mempunyai kesimpulan yang sama? Gereja Katolik mengajarkan doktrin yang berasal dari manusia dan bukan dari Allah. Kalau Anda melihat bahwa pernyataan domba tersesat yang terlalu keras, coba bandingkan dengan pernyataan gereja non-Katolik terhadap gereja Katolik. Sebagian dari mereka melihat dan berpandang bahwa gereja Katolik bukanlah Kristen yang tidak mungkin diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang terberkati Bunda Teresa dari Kalkuta tidak terselamatkan karena tidak pernah mengaku depan umum bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang biasanya dilakukan oleh dalam altar call kebaktian gereja Protestan atau tuduhan yang lain bahwa Paus adalah anti Kristus. Banyak orang non-Katolik menganggap bahwa umat Katolik perlu diselamatkan karena umat Katolik tidak tahu Alkitab dan ajaran sesat. Apapun alasannya, sesungguhnya dalam perbedaan pendapat kita dapat mendiskusikan dengan hormat dan penuh kasih. 5. Masalahnya bukanlah tidak gentar dan masalahnya memilih takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Semua orang Kristen termasuk Katolik dituntut untuk menjadi martir jika diperlukan. Namun ketidakgentaran kita dapat ditunjukkan terlebih dahulu dengan benar-benar mendalam iman kita, sehingga pada saatnya nanti kita bertemu dengan Yesus, kita mengatakan, Yesus, saya telah berusaha dalam keterbatasanku, namun dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatanku, telah berusaha mendalami dan menjalani apa yang Engkau firmankan. Aku telah berusaha menemukan kebenaran, bukan berdasarkan perasaan pribadi, komunitas akrab, khotbah yang berkoar-koar, namun benar-benar dengan tujuan untuk menemukan Engkau sendiri. Aku juga menyembah Engkau dengan cara yang Engkau kehendaki. Aku bergabung dalam gereja yang Engkau dirikan, dan aku tidak milih-milih perintah, tentu, tapi aku berusaha untuk menjalankan semua perintah-Mu. Pernyataan di atas bukan hanya untuk Anda, anak, namun juga berlaku untuk saya sendiri. Apa kita dapat melihat kepada Yesus mata dengan mata mengatakan hal tersebut? 6. Terima kasih untuk mengingatkan kita semua kembali kepada kesalahan dan kebenaran kita. 6. Masalahnya adalah bagaimana untuk mengerti baik kesalahan sulit dan menjalankan semua perintah yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Alkitab. Kesalahan adalah baik, namun tanpa menjalankan semua perintah Tuhan dalam Alkitab, kita akan tersesat. Kebenaran akan terus bertahan, baik sederhana maupun sulit. Bagi Katolik untuk menjalankan semua yang diperintahkan Tuhan
diperlukan 3 pilar kebenaran: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau sekarang Anda berpindah-pindah, kapan Anda dapat berhenti dan mengatakan kepada diri Anda, inilah gereja yang harus didirikan, dan kemudian Anda beristirahat dalamnya. Pencarian tanpa henti tidak akan mendatangkan kebahagiaan, karena kebahagiaan hanya tercapai kalau kita menemukannya. Jadi, tantangan bagi Anda untuk memutuskan hal ini sebelum Anda memanggil. Pertanyaan lain adalah bagaimana Anda tahu bahwa gereja tertentu melakukan semua yang diperintahkan Allah. Apakah yang sebenarnya Anda cari? Mungkin jawaban dan banyak pertanyaan dalam uraian dari poin A Z dapat menjadi bahan pemenuhan bagi Anda. Saya mengusulkan untuk semua ini dalam doa, dan Anda juga dapat mendiskusikan dengan baik dengan orang lain. Oke, sekian dan terima kasih.